Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik sekali terkait dengan kisruh Jokowi versus Surya Paloh lebih sengit dibandingkan Megawati versus SBY. Bakal panjang. Ini sangat menarik sekali dalam beberapa hari terakhir. Bahkan seolah-olah Pak Jokowi hari ini kebingungan. Bahkan kemarin hanya dituduh sebagai presiden 3 periode dan sebagainya, dan bahkan penundaan pemilu, dan bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa jangan asal melakukan atau menuduh hal seperti itu. Kira-kira seperti itu analoginya, begitu kan? Dan bahkan komentar-komentar netizen dan publik bisa mengetahui apa yang dilakukan selama ini di pemerintahan dan di istana. Seperti ini. Ini sangat seru sekali ya, kisruh Jokowi versus Surya Paloh, dan bahkan ini lebih sengit begitu dibandingkan Megawati dan SBY. Banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Jokowi setelah tidak menjabat nanti tidak akan menjadi orang penting selain karena petugas partai, beda sama SBY punya partai. Lanjutin terus nih, kalau SBY sih nggak musuhi, neneknya aja yang musuhi. Banyak sekali, wow, hal yang biasa terjadi, kenapa harus ribut ini? Kalau menurut saya sih harusnya Mega dan Paloh, bukan Jokowi dan Paloh, karena Jokowi bukan siapa-siapa di elit partai. Berpolitik kok masih kekanak-kanakan, pantas aja bangsa ini semakin mundur demokrasinya. Terawangan saya akan lebih cepat masuk penjara. Sudahlah, keluar saja dari kepungan oligarki, jadilah oposisi rakyat mendukung wahai Nasdem. Semakin panjang masanya semakin ada manfaatnya. Lahir tanggal 9 Agustus 1991 di Kota Koalam, sebuah desa kecamatan Pangkalan. Ini banyak sekali. Jelang Pilpres masa kan keduanya beda. Sobat Cukong JR, jangan-jangan di publik di media begini, di belakangan begono, jelang Pilpres jadi kopak dari Bapak Yohanes. Ini banyak sekali yang mengkritik Anies Baswedan begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi, apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Ini manalah bisa panjang, Paloh punya partai. Ini yang satu dia sampai kapan ini? Kenapa sewot sih? Kan partai punya hak memilih yang dianggap terbaik, yang sudah ada urus saja. Sama kisruhnya Surya Paloh dan Mega. Apa penyebabnya? Nasdem sudah memenuhi kewajiban bersama pemerintah sampai Jokowi Ma'ruf sampai masa jabatan berakhir di 2024. Setelah 2024 kembali misi masing-masing partai. Kok banyak yang baper dan panik gara-gara Nasdem menginginkan Pak Anies Baswedan untuk calon presiden di 2024. Aristoteles menyatakan 4 bentuk tata penyelenggaraan negara yang buruk, yaitu demokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Biarlah itu menjadi urusan mereka. Rakyat nggak ngurus yang begituan. Mereka jauh dari sifat negarawan ini. Kata Pandana Baban, Jokowi dan Surya Paloh punya bekat membalas. Kalau di ujung periode Jokowi mau tendang itu menteri-menteri Nasdem, kalau lo kira setelah lengser nggak ada pembalasan orang-orang terzalimi di rezim Jokowi? Emangnya setelah lengser ada yang backing, yang menolong? Ini apanya yang kisruh? Apa ide yang mereka bertentangan? Nggak ada. Kalau hanya soal pribadi, sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ya, saya rasa begini, Pak Jokowi tidak selamanya memimpin di Indonesia, tetapi Pak Surya Paloh dia sampai kapanpun akan memimpin partai Nasdem, karena dia punya partai begitu. Suatu nanti pasti membutuhkan itu begitu. Saya katakan seperti itu, sering saya mengatakan seperti itu. Selalu menarik untuk melihat ending cerita dari seorang presiden yang seperti ini. Tidak ada kekuasaan yang abadi di dunia ini, pesan moral yang selalu indah untuk ditulis dan dikatakan. Justru terjadi tak lebih dari masalah kekuasaan. Yang satu ingin langgeng, yang lain ingin merebut. Kira-kira seperti itu. Dan tetapi inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra. Tetapi inilah bagian dari aspirasi yang harus kita dengarkan begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Ada pro dan ada yang kontra. Biasalah, inilah demokrasi kita. Dan bahkan dalam beritanya seperti ini. Ini dalam beritanya, kisruh Jokowi versus Surya Paloh lebih sengit dibandingkan Megawati versus SBY. Bakal panjang, wow. Dikutip dari Gelora, pencalonan sosok Anies Baswedan disebut-sebut sebagai puncak gunung es dari kisruh antara Jokowi dan
atau Jokowi dan Surya Paloh yang berlangsung sejak lama. Partai Nasdem besutan Surya Paloh memang tergolong lebih cepat dan berani mencalonkan presiden capres untuk pemilihan presiden lebih tepat, lebih cepat meski kekinian koalisi pendukung Anies Baswedan untuk 2024 belum utuh terbentuk. Imbas manuver politik ini, hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi dikabarkan kias memanas. Hal tersebut bisa terlihat dari sinyal Jokowi sampai beberapa kesempatan diantaranya tidak mengucapkan selamat HUT dan Nasdem saat ini. Ya tidak menjadi masalah karena ini bagian dari politik. Tetapi ya Pak Surya Paloh sebagai partai Nasdem mengusung Pak Jokowi harus diapresiasi begitu kan. Letak etika berterima kasih itu harus ada begitu sebagai seorang negarawan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Walaupun ada saat memanas hal seperti ini kan muncul spekulasi, tetapi Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi adem-adem aja begitu kan. Tetapi ya inilah politik kita begitu. Kalau ada Pak Jokowi punya pendendam seperti itu, saya katakan bahwa Pak Jokowi tidak selamanya memimpin di Indonesia begitu. Ada kalanya dia akan turun begitu. Dan di saat itulah yang kemudian akan membutuhkan sosok seorang partai Nasdem begitu kan. Ini sangat penting sekali kalau kita godok bersama begitu kan. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi ya sebagai seorang negarawan harus independen begitu kan. Dan bahkan konflik Jokowi dan Surya Paloh pun digadang-gadang bakal berlangsung lebih sengit seperti adanya kisruh Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ex-elit Nasdem Zulfan Lindan bahkan berani menyebut kisruh Surya Paloh dengan Jokowi bisa lebih parah. Sebenarnya orang-orang Indonesia gampang melupakan perbedaan, tetapi kalau perbedaan itu ditambah lagi dengan hal-hal yang justru mempertebal perbedaan itu bisa lebih parah dari hubungan SBY dan Megawati, ujarnya. Bukan tanpa alasan, Zulfan mengatakan jika kisruh Jokowi dan Surya Paloh akan lebih parah dibandingkan Megawati SBY. Zulfan menilai Megawati Soekarno Putri versus SBY diawali bukan pada persoalan mendasar terkait perbedaan politik, tapi kepentingan perasaan dan sidang istimewa beberapa tahun silam. Sedangkan Surya Paloh dan Jokowi diawali dengan soal politik yang sangat kental sekali nuansa politiknya, ini sudah perbedaan prinsipnya. Bahkan Zulfan mengungkit soal Surya Paloh yang memilih Anies yang mana dipresentasikan sebagai kelompok Islam, sedangkan Jokowi jauh dari kesan tersebut. Zulfan juga melihat konflik ini juga tak ada perubahan akan menjadi panjang. Ini kan soal personifikasi. Anies dipresentasikan kelompok kanan sehingga Pak Jokowi tak setuju dengan pola itu. Makanya kalau kita lihat pertarungan ini akan panjang. Bukan hanya soal Jokowi, tapi soal Anies dan Pak Surya Paloh juga ya. Pak Surya ini bukan kiri, bukan kanan dan bukan tengah. Dia memanfaatkan situasi saja, ujar melansir dari Warta Ekonomi. Anies Baswedan yang dicalonkan partai Nasdem juga melakukan safari di sejumlah wilayah misalnya Aceh, Sumatera Barat, Riau, Papua, dan Sulawesi Selatan. Wilayah ini memang lebih dikenal dikuasai tokoh muslim kanan seperti Amerika dan pendukung Prabowo Subianto pada 2 pilpres sebelumnya, yakni Pilpres 2019, 2014. Meski demikian, Prabowo Subianto masih mengalami kekalahan melawan Jokowi. Pada pilpres tersebut, hubungan Jokowi dan Surya Paloh tergolong sangat dekat. Ini sangat menarik sekali kalau kita amati bersama begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa yang saya katakan dari awal, tidak selamanya Pak Jokowi berada di presiden. Yang awalnya Pak Surya Paloh dan partainya mendukung Pak Jokowi sepenuhnya, ini yang harus punya etika, memberikan apresiasi, jangan hanya lupa kacang lupa kulitnya. Kira-kira seperti itu begitu logikanya dari ini begitu. Dan bahkan ya komentar-komentarnya sangat pedas sekali. Ada yang mempersepsikan bahwa Anies Baswedan melakukan satu tindakan yang tidak sesuai dengan Partai Nasdem dan Pak Jokowi begitu. Tetapi perlu diingat bahwa hari ini Anies Baswedan itu bisa begitu kan, bisa bergabung dengan Partai Nasdem dan bahkan Pak Surya Paloh suka dengan itu begitu kan. Walaupun muncul spekulasi ada dimanfaatkan oleh Partai Nasdem dan sebagainya, tidak, itu bagian dari demokrasi kita begitu. Kenapa kok Pak Jokowi tidak suka begitu? Inilah yang harus kita amati bersama begitu kan. Dan bahkan ini sangat penting catatan demokrasi kita, walaupun Anies Baswedan saat ini ya
sering dikatakan sebagai sosok yang lebih condong kepada kanan begitu. Tetapi di satu sisi sudah sekarang ya antara kanan dan kiri begitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini terhadap Partai Nasdem, kalau masih ada reshuffle dan atau ada apa, apalagi yang di reshuffle itu Partai Nasdem, itu sudah bisa ditebak dan publik bisa menilai seperti apa mereka begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.